Hai semuanya, tibalah kita di part terakhir cerita dari Dragon Ball. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, recap sesaat kisah sebelumnya. Waktu berlalu beberapa tahun setelah tewasnya Raja Iblis Piccolo. Goku datang ke turnamen Tenkaichi Budokai dan bertemu dengan kawan-kawannya. Di sana seperti yang diperkirakan, Goku bertemu dengan Piccolo muda yang bertujuan untuk membalaskan dendam ayahnya. Bukan hanya itu, Tao Pai Pai yang pernah dikalahkan oleh Goku pun muncul kembali dalam wujud cyborg, namun dengan mudah dikalahkan oleh Tenshinhan. Selain itu, Goku bertemu dengan teman masa kecilnya, Chi-Chi, yang mengajaknya menikah karena sudah berjanji dengannya. Di pertandingan lainnya, Piccolo mengalahkan Krillin, dan Yamcha dikalahkan oleh pria misterius bernama Sen, yang akhirnya diketahui oleh Goku kalau dia adalah Kami-sama yang sedang menyamar. Alhasil, tersisalah 4 pertarung terakhir untuk memperebutkan gelar juara. Jadi, langsung aja kita lanjutin cerita terakhir Dragon Ball setelah opening berikut. Turnamen Tenkaichi Budokai memasuki babak semifinal antara Goku melawan Tenshinhan. Chi-Chi yang baru saja menjadi istri Goku membantu Goku bersiap-siap. Lalu Goku dan Tenshinhan bersama menuju arena pertarungan untuk kembali bertarung seperti pertarungan terakhir mereka di final yang lalu. Keduanya memulai pertarungan dengan gerakan yang sangat cepat dan saling melancarkan pukulan bertubi-tubi. Pukul-pukulan pun sampai berlanjut ke langit. Saking cepatnya, para penonton biasa tidak dapat melihat pergerakan mereka berdua. Sampai keduanya saling melukai satu sama lainnya, lalu Goku meminta berhenti sejenak kepada Tenshinhan. Dia izin untuk melepaskan pakaian dalamnya, dan Tenshinhan pun mempersilahkan. Namun kagetnya dia ketika pakaian dalam Goku terlempar sangat keras. Tenshinhan pun penasaran. Dia mencoba mengangkatnya dan diketahui kalau pakaian dalam Goku sangat berat. Bukan hanya itu, sepatu dan pergelangan tangannya pun berbobot sangat berat. Sampai Krillin dan Yamcha ikut membantu mengangkatnya. Krillin yang mencoba memakai sepatu Goku pun kesulitan untuk bergerak. Mereka semua terkesima dengan Goku yang bisa bertarung dengan semua pakaian yang berat di tubuhnya. Lalu Goku melakukan pemanasan kembali dan tubuhnya terlihat sangat ringan. Dia pun siap kembali menghadapi Tenshinhan. Pertarungan kembali berlanjut. Tenshinhan merasa bisa mengimbangi kecepatan Goku, tapi tidak menurut Goku yang dengan mudah bisa mengambil ikat celana Tenshinhan. Tenshinhan kemudian menyiapkan jurus lainnya untuk menghadapi kecepatan Goku, yaitu membuat dirinya menjadi 4 tubuh. Awalnya jurus Tenshinhan itu berhasil membuat Goku sangat kewalahan. Namun Goku mengatakan kepada Tenshinhan bahwa dia menemukan kelemahan dari jurus Tenshinhan itu. Pertama, Goku menghindari serangan 4 Tenshinhan dan menggunakan jurus Tenshinhan yaitu pukulan matahari. Hal itu membuat 4 Tenshinhan kesilauan bersama-sama dan menjadi lengah. Dan saat itulah Goku pun menyerang ke 4 Tenshinhan dan membuatnya terlempar bersamaan keluar arena. Pertandingan semifinal pertama pun dimenangkan oleh Goku. Keduanya berjabat tangan dan disambut sorak-sorai para penonton. Lalu pertandingan semifinal kedua pun akan segera dimulai. Namun sebelum itu, Shen didatangi oleh Goku. Goku pun mempertanyakan alasan Kami-sama menyamar sebagai Shen dan ikut bertarung. Kami-sama mengatakan bahwa Goku saat ini belum sanggup untuk mengalahkan Piccolo. Karena itulah dia harus turun tangan. Lalu pergilah dia ke arena pertarungan untuk melawan Piccolo. Tidak perlu waktu lama, Shen langsung membuat Piccolo terpental dengan serangannya. Piccolo pun tidak main-main dan meremehkan. Dia mengeluarkan bola sinar yang sangat dahsyat sehingga membuat ledakan yang berbahaya sekali. Keduanya cukup berimbang, saling menyerang satu sama lainnya, sampai Shen berhenti di satu waktu. Lalu dia berkomunikasi dengan Piccolo menggunakan sebuah bahasa asing. Piccolo pun terkejut karena Shen bisa menggunakan bahasa bangsanya. Shen mengeluarkan sebuah botol kecil dan meletakkannya di lantai. Piccolo terkejut lagi karena itu adalah jurus Mafuba yang amat ditakuti oleh ayahnya. Tidak hanya dia, tapi Goku, Tenshinhan, dan Kame Sennin yang tidak asing dengan jurus Mafuba pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Shen. Dia mencoba mengurung Piccolo untuk masuk ke dalam botol itu, tapi Piccolo bisa menghalaunya, bahkan berbalik menyerang. Sampai akhirnya jurus Mafuba itu malah berbalik menyerang Kami-sama.
dan membuatnya keluar dari tubuh Shen, lalu mengurungnya ke dalam botol. Piccolo langsung menutup dan mengambil botol kecil itu. Lalu pemimpin turnamen melihat Shen yang asli terkapar di tengah turnamen. Dia membangunkannya dan membuatnya sadar. Setelah terbangun, tentu saja Shen yang asli bingung kenapa dia bisa ada di arena pertarungan, sedangkan dia tidak bisa bertarung. Tapi penonton tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu, Shen adalah seorang petarung yang hebat dan pantas diapresiasi. Lalu Piccolo menghampiri Son Goku. Dengan menantang, Piccolo memasukkan botol berisi Kami-sama ke dalam mulutnya. Dia mengatakan bahwa Goku baru bisa menyelamatkan Kami-sama hanya kalau bisa membunuh dirinya. Goku akhirnya berhadapan dengan Piccolo di pertandingan final turnamen Tenkaichi Budokai. Piccolo membuka jubahnya dan Son Goku sudah berdiri tegap untuk bersiap menghadapi Piccolo. Gong pertarungan pun dibunyikan, keduanya berinisiatif menyerang dahulu. Tapi kekuatan antara mereka berdua terlihat seimbang. Keduanya saling serang dan bertahan sampai Piccolo mengeluarkan jurus tangan memanjang yang sama saat dia mengalahkan Krillin. Namun Goku bisa menangkap tangannya dan melempar Piccolo jauh ke langit. Dari langit, Piccolo melemparkan bola sinar yang banyak secara bertubi-tubi ke arah Goku. Goku pun terkapar dan tak bergerak di lantai arena yang sudah berlubang. Yang lainnya pun merasa khawatir. Tapi tiba-tiba Goku bangkit dengan bajunya yang sudah terkoyak. Dia mengatakan bahwa dia hanya terluka ringan. Lalu keduanya beradu kembali. Namun kali ini Goku berhasil menghajar Piccolo sampai terpukul berkali-kali. Piccolo pun marah besar. Dia kembali melayang dan berencana mengeluarkan tenaga yang amat besar. Goku takut kalau itu akan membahayakan penonton dan sekitarnya, sehingga Goku melompat tinggi dan itu membuat Piccolo merubah arah serangannya. Berhasil dihindari oleh Goku, namun serangan Piccolo menghancurkan daerah yang cukup luas. Goku yang melihat itu merasa kesal. Dia pun menyiapkan serangan Kamehameha kepada Piccolo. Keduanya beradu jurus andalannya dan saling menghantam di udara. Namun Goku berhasil menekan dan melukai Piccolo dengan Kamehamehanya. Tidak hanya itu, karena Kamehameha dari Goku, pakaian Piccolo pun jadi compang-camping, bahkan sorbannya sampai hilang terbakar. Piccolo pun kembali turun ke arena pertandingan. Tapi di saat pertarungan akan dilanjutkan, pemimpin turnamen mengatakan bahwa tampang Piccolo amat familiar. Penonton yang mendengar pun juga menebak-nebak, seakan mereka juga pernah melihat, sampai akhirnya ada penonton yang nyeletuk kalau wajahnya mirip Raja Iblis Piccolo. Lalu Piccolo yang mendengar langsung berteriak kalau dia memang Piccolo yang merupakan keturunan langsung dari Raja Iblis Piccolo. Dia mengatakan sehabis membunuh Goku dia akan menghancurkan dunia. Melihat dan mendengar langsung Piccolo berkata seperti itu, para penonton dengan ketakutan langsung lari terbirit-birit, meninggalkan arena turnamen Tenkaichi Budokai. Semuanya menjadi seakan kacau, sampai area penonton menjadi kosong melompong, menyisakan teman-teman Goku saja dan pemimpin pertandingan tentunya. Kini tinggallah Goku berhadapan kembali dengan Piccolo. Piccolo tiba-tiba menggetarkan tubuhnya, dan seketika tubuhnya membesar menjadi raksasa. Goku terkejut, namun siap menghadapi Piccolo raksasa. Dengan tubuh dan tenaga yang lebih besar, Piccolo menyerang Goku dan memojokkannya, sampai Goku hampir terinjak oleh Piccolo. Tapi dengan kekuatannya, justru Piccolo yang terlempar oleh Goku. Di saat lengah, Goku melesat masuk ke dalam mulut Piccolo. Di dalam sana, Goku menyiksa Piccolo dengan menyerang organ bagian dalamnya, sampai Piccolo pun memuntahkan Goku keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, ternyata Goku juga berhasil mendapatkan botol kecil Mafuba dari dalam tubuh Piccolo. Lalu dia berikan kepada Tenshinhan untuk segera dibuka. Keluarlah Kami-sama dari kurungan botol kecil itu. Piccolo merasa kesal dan kembali ke wujud ukuran normal. Keduanya melanjutkan baku hantam antara mereka berdua, sampai Piccolo berhasil memojokkan Goku, namun ditahan oleh Kami-sama. Tapi Goku menolak untuk dibela, karena ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Pertarungan pun dilanjutkan kembali. Piccolo mengeluarkan jurus bola sinar yang bisa mengikuti Goku kemanapun dia bergerak. Tapi Goku dengan cerdasnya berhasil membuat bola sinar milik Piccolo berbalik menghantam Piccolo sendiri. Ternyata serangan itu membuat tangan kirinya terluka parah. Di luar dugaan, dia mencopot tangannya sendiri dan memunculkan tangan kiri yang baru seperti kadal. Goku terkejut dengan kemampuan Piccolo itu. Setelah itu, saking marahnya, Piccolo bersiap mengeluarkan jurus tenaga dalam yang amat sangat dahsyat yang bisa meluluh lantahkan seluruh area di sekitarnya. Lalu Goku meminta yang lainnya untuk segera berlindung. Tenshinhan dengan jurusnya membuat lubang yang cukup besar dan bisa membuat yang lainnya berlindung.
Lalu Goku memasang kuda-kuda untuk bertahan dan Piccolo mengeluarkan segenap tenaganya yang menghancurkan hampir seluruh bagian dari pulau itu. Setelah itu Krillin keluar dari tempat pelindungannya dan melihat sekeliling yang sudah rata menjadi tanah semua. Piccolo pun merasa serangannya berhasil menghancurkan segalanya, termasuk menghancurkan Goku. Tapi terkejutnya dia ketika melihat Goku yang tak bergeming sedikit pun dari serangannya. Krillin dan yang lainnya pun senang Goku selamat dari serangan dahsyat itu. Kini gantian Goku dengan serangannya menghajar Piccolo tanpa henti, sampai membuatnya terluka parah. Dan ditutup dengan Kamehameha yang membuat Piccolo terkapar tidak bergerak. Lalu Goku meminta pemimpin turnamen untuk menghitung mundur pertandingan. Mereka pun menghitung mundur bersama-sama. Sampai ketika hampir selesai, tiba-tiba Piccolo bangkit dan menyerang Goku yang membuat dada Goku berlubang. Semuanya pun terkejut melihat Piccolo bangkit kembali. Sebaliknya, Goku meraung kesakitan dengan luka di dadanya. Tidak hanya itu, Piccolo juga membuat tangan kiri Goku terluka agar tidak bisa menyerang dengan tangannya seperti yang dia lakukan ketika melawan Raja Iblis Piccolo sebelumnya. Kemudian Piccolo melayang tinggi ke langit untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Dengan tenaga tersisa, dia menembakkan jurusnya ke arah Goku yang terkapar sampai membuat lubang yang sangat besar. Melihat Goku tidak ada lagi, Piccolo pun senang karena dia merasa sudah berhasil memusnahkan Goku dan membalaskan dendam ayahnya. Kini dia bersiap menghabisi semua teman Goku yang ada. Tapi tiba-tiba Krillin menyadari sesuatu yang ada di langit. Ternyata itu adalah Goku yang melesat sangat cepat ke arah Piccolo. Saking cepatnya, Goku menghajar Piccolo dengan sangat keras, membuatnya terpental jauh hingga keluar arena. Goku pun berkata kepada pemimpin turnamen, harusnya dia pemenangnya karena Piccolo sudah keluar arena. Lalu diumumkanlah kalau pemenang Tenkaichi Budokai kali ini adalah Son Goku. Semua teman Goku termasuk istrinya Chi-Chi sangat senang. Mereka semua berlari menghampiri Goku. Ternyata Yajirobe pun masih berada di sana untuk melihat pertarungan hingga akhir. Dia menghampiri Goku dan memberikan Sensubin atau kacang ajaib kepadanya. Seketika Goku bangkit dan sembuh dari lukanya. Saking sehatnya, Goku melompat tinggi hingga ke langit. Dari sana dia melihat Kami-sama yang sedang bersiap membunuh Piccolo yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Sesaat sebelum melancarkan serangannya, Goku pun mencegah Kami-sama. Goku mengatakan bahwa jika Piccolo mati, Kami-sama pun ikut mati. Kami-sama bilang bila itu terjadi tinggal hidupkan dia kembali dengan Dragon Ball. Goku tidak percaya karena Dragon Ball adalah ciptaan Kami-sama. Sehingga Dragon Ball juga bisa lenyap ketika Kami-sama mati. Yang lainnya pun terkejut mendengar kenyataan itu. Kami-sama merasa memang seharusnya Dragon Ball sudah tidak ada lagi di dunia karena hanya mendatangkan persaingan dan kejahatan. Tapi Kami Sennin tidak setuju. Dia mengatakan bahwa apa yang dialami Goku sejauh ini sampai bisa mempertemukan dia dengan banyak teman dan mempunyai banyak petualangan dalam hidupnya, itu semua karena adanya Dragon Ball. Mereka semua merasa sudah seperti keluarga sendiri yang dipersatukan dengan adanya Dragon Ball. Akhirnya Kami-sama setuju dan mengurungkan niatnya membunuh Piccolo. Kemudian dia memperbaiki tampilan Goku. Lalu Goku memanggil Yajirobe dan meminta satu kacang Sensubin lagi. Yang tidak disangka ternyata dia berikan kepada Piccolo. Semuanya terkejut setengah mati. Piccolo pun bangkit dan pulih seketika. Piccolo mengatakan dia tidak akan berterima kasih. Malah dia akan kembali suatu saat untuk mengalahkan Goku. Goku pun senang karena Piccolo adalah lawan yang sangat tangguh buat dirinya. Lalu Piccolo terbang dan pergi menghilang dari sana. Chi-Chi sebagai istri Goku pun langsung menghampirinya karena senang Goku selamat dan menjadi pemenang. Kami-sama lalu berkata kepada Goku bagaimana kalau Goku menjadi dewa di langit menggantikan dirinya. Seketika Goku menolak. Dia mengatakan bahwa dia adalah pengantin baru yang akan memulai kehidupan barunya sebagai keluarga. Lalu dia langsung memanggil Kintown, pergi bersama Chi-Chi, berpamitan dan meninggalkan semua temannya. Sampai suatu saat mereka akan berjumpa kembali. Nah, dengan demikian berakhirlah semua cerita Dragon Ball dari awal mula petualangan Goku hingga akhirnya Goku menikah. Terima kasih buat semua penonton Dragon Ball Verse yang sudah ikutin dari awal hingga part terakhir ini. Tapi, petualangan Goku berlanjut ke era Dragon Ball Z. Cerita Dragon Ball paling favorit buat Mimin. Akan muncul banyak karakter baru, mulai dari kawan hingga lawan yang sangat kuat. Cerita yang sangat seru tentunya. So, tunggu tanggal mainnya ya guys.
Dragon Ball Verse akan kembali dengan cerita Dragon Ball Z. Sampai jumpa dan terima kasih.